السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. 1400 tahun yang silam, dunia bergetar dengan sebuah peristiwa yang maha dahsyat. Sebuah tragedi yang tak akan pernah berulang dalam sejarah umat manusia. Inilah tragedi yang pernah diperagakan oleh Habil dan Kabil. Inilah perlawanan para nabi. Dan inilah pengorbanan paling suci. Inilah tangisan duka cita Sayyidah Fatimah Az-Zahra di Baitul Ahdan. Inilah tatapan mata penuh kepedihan Imam Ali bin Abi Thalib di ujung usianya. Ketika ia menatap putranya Al-Husain tengah menangisi dirinya dan berkata, "Duhai Husain sayangku, jangan kau tangisi diriku. Karena ketika aku menjumpai syahadah, anak-anakku tengah bersama dengan diriku. Mereka memandikan jenazahku, mereka mengkafani aku, dan mereka menguburkanku. Tapi kelak engkau tidak ada yang kemudian mendampingi dirimu. Engkau akan syahid dalam kesendirian. Tidak ada yang memandikan jenazahmu dan tidak ada yang akan menguburkanmu." Inilah juga luka hati Al-Hasan ketika seluruh racun keluar kembali dari mulutnya. Setelah racun itu menghancurkan seluruh bagian tubuhnya, racun itu keluar dari mulutnya. Imam Husain yang memeluk abangnya, yang kepalanya berada di atas pangkuannya, menangis meneteskan air mata. Air mata itu jatuh ke pipinya abangnya Al-Hasan. Al-Hasan menatap dengan kepedihan dan lukanya dan berkata, "Duhai adikku, jangan kau tangisi aku. Karena saat ini ketika aku berada di ujung usiaku, engkau bersamaku, engkau mengantarkan aku, engkau memandikan tubuhku, engkau mengkafani aku, dan engkau menguburkanku." Inilah hari Ummu Salamah menangis terisak-isak ketika ia menyaksikan tanah yang diberikan kekasihnya Rasulullah berubah menjadi darah merah. 10 Muharram, hari nestapa bagi keluarga suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana aku gambarkan peristiwa yang terjadi di hari ini. Bagaimana aku kisahkan tentang perlawanan para pahlawan yang luar biasa. Dan kerakusan durjana manusia yang paling bejat di dunia. Inilah hari bencana dan nestapa keluarga Nabi. Lihatlah para pembela Al-Husain. Mereka orang tua dan kanak-kanak, perempuan yang tak berdaya. Lihatlah bagaimana Ummul Wahab setelah suaminya Abdullah terbunuh, ia berkata kepada putranya Wahab, "Wahai anakku, maukah engkau membuat ibumu ridho dunia dan akhirat?" Anaknya berkata, "Duhai ibuku, apapun aku persembahkan kepadamu. Buatlah ibumu yang tua renta ini ridho akan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ridho kepada diriku yang renta ini. Berperang tandinglah dengan keperkasaanmu.
Wahab berlari mengejar musuh. Ia berperang menebas dengan pedangnya. Ia berusaha mengelak ke kanan dan ke kiri atas tebasan musuhnya. Haus dahaga telah menghentakkan dirinya dan mengembalikan kepada ibunya. Dalam keadaan yang lemah, dia berkata, "Duhai ibuku, apa engkau telah ridho kepadaku?" Ummu Wahab justru mendorong anaknya ke tengah-tengah musuh dan berkata, "Ridhokanlah ibumu di hadapan Sayyidah Fatimah Az-Zahra." Anaknya berperang tanding, tetapi tubuhnya yang kecil tidak lagi berdarah, tidak lagi berdaya. Musuh menebas kepalanya, kepala itu terpental. Seorang musuh menangkap kemudian kepalanya dan melemparkan kepada Ummul Wahab. Ummul Wahab memeluk kepala anaknya dan berkata, "Hani'an lakal jannah." Ia melemparkan kembali kepala itu kepada musuhnya. Ia kemudian berkata, "Inilah aku, perempuan tua. Peranglah diriku, aku akan berperang dengan kalian." Tapi tubuh renta itu jatuh di hadapan musuh. Pedang kemudian mencincang-cincang tubuhnya. Lihatlah bagaimana kemudian Habib Al-Muzahir berperang. Ia telah berperang bersama Rasulullah. Ia telah berperang bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Ia telah berperang dengan Imam Hasan membela seluruh maulanya. Sekarang dia berperang bersama maulanya Al-Husain. Ia berperang tanding dengan seluruh daya dan keperkasaannya. Tapi tubuh tuanya tidak sanggup untuk menahan pasukan musuh yang begitu banyak. Ia dicincang-cincang. Lihatlah Imam Husain menyatakan, "Duhai pamanku Habib Al-Muzahir, sampaikan salamku kepada datukku Rasulullah, kepada ayahku Ali bin Abi Thalib, kepada abangku Al-Hasan." Lihatlah bagaimana keperkasaan Burair bin Khudair ketika Imam Husain dalam keadaan sholat zuhur. Panah-panah, ribuan panah mendatangi tubuh Imam Husain. Tapi Burair bin Khudair mengejar kemudian panah-panah itu. Ia membentangkan dirinya. Ribuan panah kemudian menancap di tubuhnya. Ia berusaha untuk menahan nafas terakhirnya agar maulanya tidak terganggu sholatnya. Ia rubuh dalam kecintaan kepada maulanya. Lihatlah putra Imam Husain yang lain, yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Ia membela kemudian Imam Husain ayahnya dalam perang tanding yang sangat luar biasa. Keperkasaan Ali bin Abi Thalib, keberanian ayahnya Al-Husain dia tunjukkan di medan perang. Ia berperang dengan luar biasa, dengan tangguhnya. Tapi bagaimanapun anak itu, sebagian tubuhnya kemudian terluka dengan pedang. Karena kehausan dan panas matahari, ia mendatangi abahnya dan berkata, "Ya Abah, apakah ada seteguk air mengembalikan kekuatanku?" Imam Husain berkata, "Ya Gausa min aina lima, wahai kekasihku, dari mana aku air?" Imam Husain memeluknya, menciumnya, dan menjulurkan lidahnya ke mulut Ali Akbar. Lidah itu begitu keras bagaikan bebatuan. Ali Akbar kembali menghadapi musuh sampai kemudian syahid menjemputnya dan berkata, "Ya Abu, ini aku saksikan datuk Rasulullah datang kepadaku, memberikan aku seteguk air." Inilah kisah-kisah keperlawanan. Lihatlah kemudian bagaimana anak-anak menangis dan berkata, "Asyad, asyad, haus, haus." Sukainah kemudian berkata kepada Abu Fadl Abbas, "Siapa menampilkan kami air?" Abu Fadl Abbas tidak mampu menolak permintaan anak Al-Husain. Ia berkata kepada abangnya, "Ya abang, izinkan aku untuk berperang, untuk mengambil air." Imam Husain berkata, "Segeralah wahai Abbas, ambil air untuk anak-anak." Imam Abu Habal kemudian mengguncang kudanya. Kuda itu berlari, ia menebas musuh dan kemudian membuka jalan sampai ke Sungai Furat. Dahaga memberikan dorongan dirinya untuk meneguk air itu. Tapi kemudian dia teringat anak-anak Fatimah Az-Zahra, anak-anak Imam Husain dalam keadaan kehausan yang luar biasa. Ia penuhi girbanya.
Ia membatalkan keinginannya untuk meminum seteguk air. Ia berlari kembali, kemudian tetapi musuh telah menutup jalan. Dan kemudian bagaimana kita tahu, tiba-tiba ada seseorang yang berada di balik pohon yang menebas tangan kanan Abu Fadl Abbas. Tangan itu terputus. Ia pindahkan kemudian girbanya di tangan kiri. Tangan kiri itu juga ditebas dan tangan itu putus. Ia kemudian menggigit girbanya dengan giginya. Ia berusaha berlari walaupun tanpa kedua tangan. Tapi tiba-tiba anak panah menembus girbanya. Ia jatuh melihat keadaan ini, air itu habis. Dan tiba-tiba bagaimana kemudian panah menghujani tubuh Abu Fadl Abbas. Abu Fadl Abbas jatuh dan berteriak, ya hai abangku, hai abangku. Lihatlah, satu demi satu kemudian terbunuh. Imam Husain kemudian mengambil anaknya yang paling kecil, Ali Asghar. Anak yang baru berusia 3 bulan. Anak yang baru kemudian menghirup udara segar kehidupan. Anak yang tanpa dosa. Anak yang wajahnya adalah wajah Rasulullah. Di darahnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Husain mengangkat putranya itu dan berkata, duhai, lihatlah anak ini. Dan ketika Imam Husain mengangkat itu, anak itu kehausan. Mulut kecilnya mengecup-ngecup, seakan-akan mengecup air. Imam Husain mengangkat, lihatlah dia dalam keadaan kehausan. Kalian biarkan anjing babi meminum dari sungai Furat, sementara kami anak-anak Rasulullah kalian halangi darinya. Berikanlah seteguk air kepada anak ini. Tapi tiba-tiba kemudian anak panah terlaknat dari Harmalah tiba-tiba melesat dan menembus leher Ali Asghar. Darah kemudian mengaliri tangan Ali Husain. Ali Husain terkejut dengan apa yang dilakukan Durjana ini. Bayangkan anak kecil yang baru berusia 3 bulan, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada makhluk yang lebih utama dari dirinya, tapi diperlakukan dalam keadaan yang seperti ini. Ya Allah, Kau saksikan semua ini. Imam Husain menghantarkan kemudian kepada Sayyidah Zainab, putranya yang telah bersimbah darah, bermandikan darah. Imam Husain berkata, telah patah tulang punggungku. Imam Husain kemudian berdiri di atas kudanya, memanggil-manggil kemudian sahabat-sahabatnya. Ya Habib Al-Muzahir, ya Zuhair, ya Zuhair. Imam Husain memanggil-manggil sahabatnya. Nanti mana kalian? Kenapa kalian tidak bangun dari tidur kalian? Tak ada suara yang menjawab. Imam Husain berkata, afala tasmaun? Apakah kalian tidak mendengar panggilanku? Apakah kalian tidak mendengar suaraku? Sebagai riwayat mengatakan bahwa tubuh sahabat-sahabat Imam Husain berguncang ketika Imam Husain memanggil nama-nama mereka. Imam Husain berkata bahwa inilah saatku untuk berperang tanding, inilah saat terakhir bagiku. Imam Husain kemudian berbalik ke tenda. Ia kemudian mengucapkan salam kepada Sayyidah Zainab. Ia meminta pakaian yang paling buruk untuk dipakainya. Sayyidah Zainab mengambilkan sebuah pakaian, tapi Imam Husain tidak berkenan dengan pakaian itu. Sayyidah Zainab menggantikan dengan pakaian yang lain. Imam Husain segera mengambil pakaian itu dan merobek-robeknya dan memakai menjadi pakaian dalam bagi Imam Husain, agar kelak ketika tubuhnya terbantai tidak seorang pun kemudian tertarik akan pakaian itu. Imam Husain memakai pakaian itu. Ia berpamitan kepada satu persatu perempuan di situ, anak-anak, dan Imam Husain mendatangi satu persatu dan berkata bahwa ini saatnya kita berpisah, bersabarlah. Imam Husain mencari satu persatu anak-anaknya. Ia berkata dan menemui Imam Ali Zainal Abidin yang dalam keadaan sakit. Tapi Imam Husain tidak menemukan putrinya Sukaidah. Ia cari ke sana kemari. Dia lihat anaknya itu di sudut tenda sedang berpegangan dalam keadaan ketakutan dan gemetar dan terisak-isak. Imam Husain mendatangi putrinya. Ketika Imam Husain sudah dekat, putrinya itu justru kemudian menghalangi Imam Husain, melemparkan tangannya. Dia tidak ingin didekati Imam Husain, tapi Imam Husain membujuknya. Imam Husain turun dan duduk di sampingnya dan kemudian membelai kepalanya. Dia berkata, ya Sukaidah, sabarlah. Ya Sukaidah. Sukaidah kemudian memeluk abahnya, ya apa? Apakah ini tanda berpisah terhadap diriku? Apakah setelah ini aku jadi yatim?
Imam Husain memeluk putrinya itu, mengelusnya, menciumi untuk terakhir kalinya. Sukaidah berkata, ya Aba, usaplah kepalaku seperti orang mengusap anak-anak yatim. Karena setelah ini kami menjadi yatim. Imam Husain kemudian berpamitan dengan adiknya Sayyidah Zainab. Ia membalikkan tubuhnya, ia memeluk sejenak Sayyidah Zainab, mengucapkan perpisahan, mengamanatkan anak-anak dan perempuan kepada Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab berlinangan air mata, ia memeluk abangnya seakan tidak ingin melepaskannya. Tapi Imam Husain berusaha membalikan tubuhnya. Imam Husain berjalan keluar dari tenda itu. Tapi sejenak kemudian Sayyidah Zainab memanggilnya, ya abang, ya akha, tinggallah sejenak. Imam Husain kemudian berbalik menatap adiknya. Adiknya berlari memeluk tubuh Imam Husain dan berkata, ya akha, ya abang, bukalah bajumu, bukalah bajumu. Imam Husain kemudian membuka dadanya. Ya, kemudian Sayyidah Zainab memeluk itu, ya menciumi dada itu. Imam Husain berkata, ya adikku, apa yang kau lakukan? Sayyidah Zainab kemudian berbalik menghadap Madinah dan memanggil, ya Ummah, ya Ummah. Telah kau saksikan aku tak jalankan amanatmu, ya Ummah. Imam berkata, adikku, apa yang kau lakukan? Saudara-saudara berkata, ya abang, ibu kita telah berkata kepadaku, telah berwasiat kepadaku, kalau ketika kau berpisah dengan abangmu, ciumkanlah dadanya sebagai pengganti aku mencium dada abangmu. Inilah saatnya ketika Imam Husain di hadapan musuh. Sungguh berat menceritakan kisah ini. Imam Husain menghadapi musuhnya dengan tegar dan berkata, Ana Husain ibnu Ali, alaita ansani. Aku Husain putranya Ali. Apakah kalian melupakan diriku? Ahmi iyalati abi amdi ala dini nabi. Aku berada dalam jalan bapakku dan menempuh agama datukku. Tidakkah kalian tahu siapa aku? Akulah datukku Rasulullah SAW, manusia yang paling baik di muka bumi. Ibuku Fatimah Az-Zahra alaihassalam, perempuan penghuni surga. Ayahku adalah pendekar dari agama ini, Ali bin Abi Thalib, pemuda surga. Dialah pemegang panji agama. Dia juga pemegang pedang Zulfiqar. Tidakkah kalian tahu bahwa Hamzah adalah pamanku? Tidakkah kalian tahu siapa diriku yang telah dijanjikan oleh Allah dalam kesucian? Tidakkah kalian saksikan sorban ini adalah sorban Rasulullah SAW dan pedang ini adalah pedang pamanku Hamzah? Imam Husain terus memperkenalkan dirinya. Kemudian Imam Husain di ujung kemudian berkata bahwa kembalilah kalian dari jalan kalian. Kembalilah dan aku janjikan bahwa datukku Rasulullah SAW akan memberikan air kalian di telaga surga Al-Kautsar. Tapi suara Imam Husain hanya menyentuh kemudian hati yang mati. Hati yang sudah legam oleh dosa dan kecintaan dunia itu tidak lagi berpaling dan tidak kemudian apa yang diajak oleh Imam Husain kepada mereka hanyalah terbang di udara tanpa masuk ke dalam jiwa mereka. Umar bin Sa'ad berkata bahwa tunggu apa lagi, serang Al-Husain. Pasukan kemudian menyerbu Al-Husain. Al-Husain terus berlari memerangi musuh. Tapi tiba-tiba ada suara berkata, Husain, kemah telah diserang. Imam Husain membalikkan kudanya. Ia melihat kembali kemah itu dalam keadaan aman. Imam Husain berperang kembali. Ia berusaha untuk menerobos pasukan musuh. Dan pasukan musuh, ada 300 pasukan musuh yang berada di hadapan Imam Husain. Tercerai-berai. Jalan menuju sungai Furat terbuka. Imam Husain mendatangi sungai Furat. Ia kemudian berkata kepada kudanya, minumlah, engkau berada dalam keadaan dahaga. Tapi kuda itu tidak mau meminum air. Ia saksikan bahwa tuannya dalam keadaan yang lebih kehausan. Imam Husain turun. Imam Husain meminum seteguk air itu. Kemudian menyempurnakan wuduknya.
Setelah itu Imam Husain kembali pada kudanya. Ia berpaling kembali di hadapan musuh. Musuh telah menyerangnya dengan panah-panah. Imam Husain terus berperang di hadapan musuh itu. Tapi Imam Husain terus kembali ke kemah. Ia kembali ke kemah dan melihat kemah dalam keadaan aman. Ia terus memerangi musuh, sementara Shimir bin Zaujsan berkata, "Kepung Husain, jangan biarkan ia kembali ke tendanya." Pasukan itu kemudian mengepung Imam Husain. Imam Husain berada dalam keadaan kesendirian, tapi pedang perkasa yang dia pegang seakan-akan haus darah musuhnya. Ia terus memerangi musuh, ratusan sudah terbunuh, tapi tiba-tiba ada satu batu yang dilemparkan Abu Hatub terlaknat, yang tepat mengenai kemudian dahi Al-Husain. Darah menyembur dari wajah Al-Husain. Al-Husain berusaha mengusap wajahnya, membersihkan wajahnya, tetapi panah yang lain kemudian menancap di dadanya. Imam Husain jatuh dari kudanya, dan Imam Husain kemudian tetap berperang dengan musuh-musuhnya, tapi darah terus membasahi wajahnya. Imam Husain tidak mampu lagi melihat kemudian musuh-musuhnya, sampai kemudian tombak dari Malik menebas kemudian punggung Imam Husain alaihissalam. Imam Husain tersedak, ia tidak mampu bernafas, sampai pedang dari Sinan kemudian menebas bahu Imam Husain yang kanan. Imam Husain hampir tersungkur dan berkata, "Duhai ya Allah, Engkau saksikan mereka sekarang membunuh putra Nabi-Mu yang tersisa." Ya, kemudian mengusap wajahnya. Imam Husain kemudian mengusap wajahnya dengan darah itu dan berkata, "Ya Allah, dengan wajah seperti ini aku akan menghadap dirimu." Dalam keadaan yang seperti itu, suara Shimir bin Zaujsan melengking bagaikan setan dan berkata, "Tunggu apa lagi? Bunuh Al-Husain." Pasukan kemudian menyerbu Al-Husain. Panah-panah kemudian menerpa tubuh Al-Husain. Ratusan panah kemudian menancap di tubuh Al-Husain. Sementara kemudian Abdullah putra Hasan melihat pamannya dalam keadaan seperti itu dan berkata, "Ya Ammi." Ia berlari mengejar pamannya dan berkata, "Duhai anakku." Imam Husain berkata, "Jangan kau pisahkan diriku." Tapi Shimir bin Zaujsan kemudian menarik leher anak itu. Dia menebas dengan pedangnya dan kepalanya terputus. Imam Husain berteriak, "Ya Allah." Ya Rasulullah, ya Ummah. Imam Husain dalam keadaan yang kemudian darahnya kemudian tumpah. Ia tersungkur di tempat itu dalam keadaan yang paling menderita. Imam Husain berkata bahwa Bismillah wa millati Rasulillah wa billah. Tiba-tiba kemudian Umar bin Sa'ad berteriak, "Tunggu apa lagi kalian, serang Al-Husain." Tidak ada yang berani mendekati tubuh Al-Husain. Sampai Shimir bin Zaujsan kemudian datang. Ia kemudian menginjak dada Al-Husain. Dan kemudian dia berkata, "Inilah aku Shimir wal Husain." Imam Husain menatap sejenak wajah Shimir. Ia berkata, "Inilah yang telah disampaikan datukku, bahwa pembunuhku adalah orang yang paling buruk rupanya." Tiba-tiba kemudian Shimir menarik rambut Al-Husain. Ia berkata, "Ini saatmu telah tiba Al-Husain." Imam Husain berkata, "Ya Allah, terimalah pengorbananku. Aku ridho akan qadhamu. Aku terima ketetapanmu. Aku jalankan perintahmu." Shimir bin Zaujsan berkata, "Duhai Husain, jangan berbicara kembali." Ia mulai menebas leher Al-Husain. Masya Allah, dada yang selalu berada di atas Rasulullah, leher yang dicium oleh Rasulullah, kini mulai digesek dengan pedang dari Shimir bin Zaujsan. Suara darah mengalir dari leher Al-Husain. Masya Allah. Lihatlah kemudian Shimir bin Zaujsan terus. Ia tidak peduli lagi dengan surga sampai kepala Al-Husain terputus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihatlah para durjana ini. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidah Fatimah. Lihatlah bagaimana mereka memperlakukan tubuh Al-Husain. Masya Allah. Kepala itu terputus dari tubuhnya. Dan lihatlah apa yang mereka lakukan. Malik kemudian membuka tubuh itu baju Al-Husain. Sementara kemudian yang lain memotong tangan Al-Husain. Lain kemudian menginjak-injak tubuh Al-Husain. Shimir menunggangi kudanya dan memulai menginjak-injak dada Al-Husain. Masya Allah. Dada yang selalu bersama dengan Rasulullah. Leher yang selalu diciumi oleh Rasulullah kini terputus. Ya Allah, kau saksikan semua ini. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamuna zalimin wa sayalamuna zalamu ayyul mukallabin yankalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.